Oke, Cak, kita masuk ke sesi sharing ini part yang ke berapa? 6 ya, gitu. Sesi Enam. Ya, sesi oke. selanjutnya adalah bedah akun LinkedIn kamu. Di sini aku Mm-mm. udah muncul nih akun LinkedIn kamu gitu. Kalau secara sekilas menurutku isinya udah bagus, tapi ada beberapa hal yang bisa kamu optimasi lagi. Ini review Oke, secara baik, Kak. umum ya, Cak ya. Jadi Ya, baik, Kak. akun Silakan. akun LinkedIn seseorang itu akan dalam tanda kutip manfaatnya itu akan berasa banget saat memenuhi tiga hal. Yang pertama Mm-mm. adalah akunnya lengkap atau info profilnya tuh lengkap. Jadi mulai dari Mm-mm. banner paling atas sampai paling bawah itu dilengkapi dulu sesuai dengan pengalaman yang kamu miliki. Gitu. Oke, baik. Yang kedua, selain info profilnya lengkap, yang kedua itu adalah koneksi atau temennya itu banyak. Nah, temennya banyak gitu. Teman Mm-mm. banyak tuh berkaitan dengan ini follower and connections yang ada di sini gitu. Oke. Dan yang Mm-mm. ketiga adalah aktivitasnya banyak gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi aktivitas banyak tuh berkaitan dengan kamu pakai akun LinkedIn ini buat apa aja. Jelas, misalkan job Mm-mm. seeker berarti ngelamar kerja. Tapi selain Mm-mm. ngelamar kerja itu semua hal yang ada di activity ini gitu. Mm-mm. Itu yang dibutuhkan. Jadi akun LinkedIn itu nggak harus premium, yang penting tiga hal ini terpenuhi. Nah, sekarang kita Oke. bahas satu-satu dari unsur yang pertama. Info profilnya Mm-mm. lengkap. Yang paling Mm-mm. atas di sini adalah banner. Menurutku ada bannernya udah bagus gitu ya. Mm-mm. Misalkan mau diedit boleh nggak? Boleh. Banner itu disesuaikan dengan citra kamu. Kamu tuh pengen diri kamu itu dikenal sebagai apa? Contoh, kalau ada toko tutup, nih bayangin ya Cak ya, ada toko tutup, Ya, Kak. terus di banner itu tuh ada mesin cuci, ada Mm-mm. sabun cuci, pengharum ruangan, tumpukan kain, ada tulisannya 5.000 per kilogram. Kira-kira toko apa itu? Es- Sembako. Aku ulang ya, ada Ya, cucian, gimana? Ah, ada pakaian, ah, ada mesin cuci, ada laundry. sabun, laundry, Laundry. Laundry. laundry, Ya. Hmm. laundry, paham ya gitu. Jadi orang tanpa lihat ini tokonya udah tutup, cuma lihat bannernya, orang tahu ini laundry gitu. Ini sama. Nah sekarang Mm-mm. bayangin, aku nggak ngerti kamu siapa, tiba-tiba aku lihat banner ini. Bannernya bagus, tapi aku nggak ngerti kamu siapa Cak gitu. Jadi Oke, kalau baik, Kak. misalkan kamu di sini pengen ngasih gambaran yang berkaitan sama HR, Mm. ya apa sih nuansa HR kayak gimana? Cari di Canva aja nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, baik, Kak. Jadi di sini jangan polos gitu loh menurutku. Ada Mhm. nuansanya. Kalau kamu pengen nonjolin, kamu pernah jadi PA, pernah jadi sekre, itu mungkin ini nuansa kantor, ada meja, ada dokumen, ada laptop komputer atau apa gitu. Jadi nggak polos Mhm. tulisan gitu aja Oke, ya. Kak. Jadi menurutku Mhm. ini udah bagus tapi bisa diganti ya gitu. Oke. Oke, Kak. Lanjut ke foto profil, foto profilnya udah oke, cakep ya, maksudnya jelas gitu. Harusnya foto profil tuh 70-80% memang expose diri kamu, wajah Mhm. itu udah bagus. Kemudian Ya. foto apa namanya di sini udah ada nama, udah boleh. Terus di sini Mhm. ada namanya headline. Nah, Mhm. headline ini kalau kamu Mhm. jadi job seeker, saranku kalau kamu jadi job seeker, headline ini diisi dengan satu background pendidikan, Mhm. dua profesi yang kamu pernah, Mhm. dan yang ketiga profesi yang kamu pengen Oke, Kak. gitu gitu. Jadi misalkan kamu misalkan di sini S1 manajemen misalkan gitu kan. Terus Mhm. garis tegak. Terus di sini tulis aja personal asisten karena udah pernah tuh garis tegak. Mhm. Sekretari garis tegak. Operation manager garis tegak. HR koordinator garis tegak. Content creator garis tegak. GM manager garis tegak. Terus gitu. Sehabisnya sehabisnya karakter yang diizinkan di headline ini yang cuma 220 kalau nggak salah Oke, ya baik, Kak. Mhm. gitu. Jadi Oke, biar nanti aku biar ganti, kamu Kak. gampang ya biar nanti kamu gampang ditemukan. Maksudnya gampang ditemukan gimana? Jadi kalau ada orang mencari sesuatu di kolom pencarian sini, pertama kali itu yang akan Mhm. dibaca tuh dari atas ini. Nah, termasuk Oke, bagian ini adalah bagian yang pertama kali dibaca. Nanti aku praktekin di belakang. Jadi oke, baik, Kak. pastikan yang di headline ini adalah profesi yang kamu pernah, profesi yang kamu pengen, sama background Mhm. pendidikannya apa gitu aja. S1 ini, S2 ini gitu-gitu. Oke ya. Ya. Terus di sini ada kontak info sama CV. Aku nggak ngerti ini apa. Pastikan di kontak info atau CV yang dilampirkan itu tidak Mhm. ada nomor telepon atau alamat lengkap.
yang bisa disamperin ke rumah. Hanya untuk Oke, jaga-jaga biar infonya tidak disalahgunakan. baik Kak. Kayak gitu. Kayak Mm-mm. gitu. Oke, Terus kalau bisa bukan CV, portofolio aja malah nggak apa-apa. Jadi CV oke, baik. tetap disembunyikan, portofolio aja yang ditaruh di sini. Here is my portfolio misalkan itu boleh. Ya, baik Kak. Terus turun ke bawah, koneksi nanti dulu ya, kelengkapannya dulu, activity juga nanti dulu. Nah, ini adalah experience. Ini sebenarnya udah bagus ya. Kamu udah, bagus ya. Wes konten kreator nih. Nah, ini udah bagus nih, Cak, udah diisi semua. Nah, paling Ya. yang aku pengen kamu coba taruh di sini adalah Mm. kamu cantumin media, kan suka ada gambar atau URL dari Hmm. sosmed-sosmedmu ini kan taruh di sini. Jadi Ya, biar Kak. di sini tetap ada gambar-gambarnya gitu. Oke, baik Atau Kak. berapa kayak 5 gitu misalkan. Mm. Jadi biar ada visualnya gitu ya. Ya, Ini baik juga Kak. sama, ini juga sama. Wah, kamu sosial medianya lengkap banget, bagus-bagus. Mungkin kamu bisa bikin kayak aku nih. Misalkan kalau kalau aku tuh sebenarnya nanti buat pembanding aja ya, Cak ya gitu. Ini Hmm. bagus nih Ya, karena baik kamu Kak. aktif, karena kamu pengalamanmu banyak, terus aktif di semua sosmed. Nah, mungkin kamu bisa bikin kayak aku begini ya. Mm. Kalau aku taruh semua sosmedku nih di sini nih, gitu. Ya, Kak. Jadi misalkan aku spesialisasinya apa, Oh. terus sosial mediaku ini gitu. Jadi dengan orang ngunjungin akun LinkedIn-ku, aku alihkan ke sosmedku yang Mm. lain gitu. Oke, baik Gitu. Kak. Malah, malah sengaja aku Mm-mm. ngarah-ngarahin orang ke yang lain gitu. Aku memang Mm-mm. sengaja biar orang tuh tahu aku. Ini malah bagus kamu buat branding tuh malah ringan kamu nanti. Jadi kan reputasimu di sosmed manapun bagus semua gitu. Terus tadi Ya, yang aku baik Kak. bilang Coba. dikasih visual gitu kan. Ya udah kasih visual gini Mm. aja biar ada gambar-gambarnya Oh. gitu. Mm-mm. Ya kan Oh, ada beberapa link ada apa. screenshot gitu ya, Kak. Boleh screenshot boleh gitu Mm. atau ada linknya aja linknya juga ada karena media yang bisa Oh. dilampirin di sini kan dua ada yang gambar ada Mm. yang apa namanya URL website atau sosmednya gitu. Mm-mm. Ini Oke, makin baik Kak. rame aja gitu. Tadi ada Mm-mm. banyak profesi nih yang kamu tuliskan di sini. Oh, banyak yang bagus-bagus. Ini ada 12 nih. Oh, ini turunannya banyak nih. Semua dikasih ya, Cak ya. Kasih visual ya, Cak ya, gitu. Ya, baik Kak. Nanti aku coba. Semuanya dikasih visual. Terus di sini ada education. Education oke bagus. Terus skills. Oh, ini bagus sudah sampai 100 ya. Ini sekedar info buat kamu. Aku kemarin udah ngasih tahu belum sih, Cak, yang skill ada 2 gitu. Udah ya? Mm. Kemarin udah aku kasih tahu belum ya? Oh, udah. Udah ya, gitu ya. Skill itu ada hard skill, ada soft skill, ya kan? Yang hard Mm-mm. skill atau technical skill ini jadi 3. Ada yang namanya industry knowledge, ada yang Mm-mm. namanya tools, ada yang namanya language, gitu ya. Nah, ini Mm-mm. kan adalah kaidah pada saat kamu nulis di CV ya, gitu ya, yang berkaitan dengan skills kan, gitu. Nah, sebenarnya LinkedIn juga sama gitu, karena soft skill di LinkedIn namanya nih interpersonal skill nih gitu. Industry knowledge nih di link ini ada nih industry knowledge. Tools di Oh, sini ada nih tools and technology. Language nih language nih. Gitu. Jadi aturan nulis CV sama LinkedIn itu sama kategorinya. oke. Kayak gitu. Jadi kalau kamu bingung apa sih industry knowledge, buka aja klik ini filternya ini. Travel Hmm. arrangement, food beverage operation, budget management. Nah, istilah-istilah ini harusnya ada di CV-mu tuh. Karena di LinkedIn-mu ada gitu. Walaupun munculnya istilah ininya di penjabaran orang yang tanggung jawab atau di bagian skills itu sendiri, paling nggak istilah-istilah ini tuh ada gitu. Dan ini bagus nggak apa-apa, karena pengalamanmu juga banyak, Cak. Pada dasarnya kan orang orang itu eh, punya pengalaman itu pasti menghasilkan lebih dari satu skill. Satu pengalaman pasti menghasilkan lebih dari satu skill. Kalau orang tersebut banyak ambil pelajaran, harusnya skillsnya banyak gitu. Nah, di sini Cak lihat dulu, di sini ada skills, di bawahnya Mm-mm. skills kamu ada languages, terus habis itu ada interest gitu ya. Mm. Aku liatin punyaku, sebenarnya di Mm-mm. sini ada volunteer. Aku nggak ngerti kamu punya volunteer nggak tuh gitu. Ada projects, kamu pernah punya projects belum tuh? Terus tadi di bawahnya skills ada nih recommendation nanti aja. Ada publikasi, kamu punya nggak publikasi? Ada course nih, kursus, seminar, webinar, apapun yang pernah kamu ikuti, coba dimasukkan. Oke. Ada an Mm. award pencapaian-pencapaian tertentu, tes score tadi kamu belum ada kayak ada TOEFL dan teman-temannya, language tadi kamu ada, Mm. organizations kamu nggak ada ya kan menunya.
gitu, interest gitu. Silahkan kalau mau ditambah-tambahin nggak apa-apa aja gitu, taruh di bawah Oke, sini. baik Kak. Nah, Nanti asumsinya aku kalau berikan. kalau ya kalau semuanya udah kamu isi, berarti dari tiga unsur tadi ya info profilnya lengkap, koneksinya banyak dan aktivitasnya Mm, banyak. Ini berarti info profil lengkap tuh udah kita isi ya, gitu. Udah selesai. ya. Sekarang kita bahas Mm, berkaitan dengan koneksinya banyak. Koneksi banyak tuh berkaitan dengan ini loh yang ada di sini gitu. Nah, mm, koneksi di LinkedIn itu ada dua jenis, Cak, gitu. Jadi koneksi di LinkedIn itu ada dua, ada yang namanya connect gitu ya, connect atau mm, terhubung, ada yang namanya follow atau mengikuti lah gitu. Nah, connect atau follow ini adalah dua hal yang berbeda, Cak, gitu. mm, Apa perbedaannya gitu? Pertama, kalau kamu connect itu otomatis follow mm, gitu. mm. Jadi kamu klik tombol connect ini otomatis follow orang ini walaupun dia belum Oke. ACC. Tapi kalau kamu Mm, follow belum tentu nggak langsung connect mm, gitu. Oke, gitu. Nah, connect itu ada batasnya maksimal mm, mm. sampai 30.000 temennya gitu. Maksimal tiga puluh Oke. ribu total jumlah temen kamu. Kalau follow ini dia tidak terbatas gitu. Jadi total temanmu circle satumu nanti circle satu tuh nanti di sini tulisannya bukan ini 2 ND atau second ini artinya belum jadi temanmu ini masih mutual friend. Tapi kalau Mm. first satu ST itu berarti itu adalah bagian dari 30.000 maksimal tadi orang di circle pertamamu Oh, gitu. oke. Nah, kalau koneksi ini selain ada batas totalnya 30.000, dia juga ada yang namanya batas permintaan mingguan. Namanya weekly Mm, invitation limit gitu. Jadi Eca mm, nggak bisa connect ke orang secara frontal gitu ya. Dalam waktu sehari langsung ke ribuan orang nggak bisa. Karena dalam waktu satu mm, minggu setiap akun cuma dibatasi antara 100 sampai 200 ngeklik connect ke orang mm. gitu. Gitu. Nah, kalau follow dia tidak terbatas. Kamu ngefollow orang banyak pun nggak terbatas gitu. Mm, Ya. Nah, ya, yang Kak. jadi fokusnya kamu sekarang adalah perbanyak connect dulu ini loh. Gitu. Mm, Karena di sini followermu ini kan sekitar 1275. Aku nggak ngerti nih koneksi. mm, Ini sebenarnya udah bagus ya. Koneksi itu akan bagus kalau di sini udah muncul 500 plus connections. Ini udah bagus nih. mm, Benar udah bagus. mm, Tapi kalau bagus saja tidak cukup ya, gitu kan. Kamu akan biar kelihatan outstanding gitu kan. Ini followermu ada 1200. Aku anggap koneksimu juga jumlahnya tuh nggak jauh dari follower, Cak, biasanya, Cak. mm, Nah, singkat cerita, tadi kan aku bilang jumlah koneksi kan maksimal 30.000 ya kan? mm. 30.000 Ya. ini kan 100%. Nah, Mm, 1%-nya itu berarti 1% berarti 300. Nah, ya. temenmu 1.200 berarti kan sekitar kali 4 ya, 4% ya. Mm, Berarti artinya Eca baru memenuhi 4% dari 100% kuota yang disediakan sama LinkedIn gitu. mm. Jadi buat aku tuh dikit sekali, Cak, gitu. Ya, Kak. Kamu harus harus bisa banyak gitu. Ya, gitu. Dan itu nggak bisa dalam waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan gitu. Tapi paling enggak dari minggu ke minggu itu selalu ada progres penambahan. Jadi tugasnya Eca di sini adalah silahkan connect ke orang-orang. Siapapun itu orang-orang yang mau di-connect, connect aja gitu. Orang connect nggak usah mikir Ya. kok tuh, tinggal klik connect itu selesai. Gitu kan. Ini Mm, ada gitu. Connectnya bisa ke siapapun, sesama job seeker boleh, HRD boleh, user boleh, atau Eca misalkan lagi ngincer suatu posisi, misalkan Eca ngincer posisi operation manager. Cari orang yang mm. sekarang udah kerja jadi operation manager, Cak. Oke, Kak. Gitu nggak apa-apa boleh gitu malah bisa sharing ya kan malah mungkin bisa dapat info loker dari dia gitu oke ya Mm, itu dari sisi pertemanan tadi nah nanti Eca kalau udah menemui batas mingguan nanti ada tulisannya Cak di sini Anda sudah menemui weekly invitation limit gitu nah itu jangan diklik-klik connect-connect terus ya dindimin aja oke. nanti itu Mm. blokir mingguan Cak nanti minggu depan di reset gitu Oh, gitu tapi minggu baru bisa depannya tuh lagi gitu ya. bisa lagi tapi minggu depannya tuh bukan bukan hari yang sama ya misalnya kamu kena blokir hari Kamis terus bisa lagi Mm. hari Kamis enggak bisa lagi hari Senin karena aku pernah kena Oh, blokir itu hari Minggu pagi Senin mm. siang udah kebuka gitu. Jadi setiap Senin ya biasanya, Eh, Kak. biasanya setiap Senin kalau aku sih gitu aku nggak ngerti Ya, akunmu nanti gimana gitu oke ya, baik, Kak. dah itu tadi udah 2 poin tuh jadi info profilnya Mm. lengkap temennya Mm. banyak, sekarang aktivitasnya Mm. banyak gitu ya. Sekarang bahas yang terakhir Mm. aktivitas banyak. Aktivitas Ya. itu berkaitan dengan apapun yang kamu lakukan di LinkedIn ini. Nah, jadi Mm. yang kamu lakukan itu jangan cuma apa? Jangan cuma
lamar kerja, apply job, tapi kamu harus melakukan apapun yang lain. Apapun yang lain yang Mm-mm. bisa kamu lakukan di LinkedIn ini apa sih? Gampang, Kak. Yang pertama itu apa? Ini buka home nih, ya, tinggal kunjungi Ya. home. Terus apa? Kamu lihat loker begini kan? Nah, Mm. dari satu postingan begini aja kamu bisa melakukan banyak hal. Misalkan orangnya kamu connect, ya enggak? Mm-mm. Mm-mm. Ya, Kak. Lokernya kamu lamar, Mm-mm. gitu. Terus postingannya kamu reaksi, di like, atau mungkin di komen, Mm-mm. terima kasih Bu infonya gitu. Udah itu Mm-mm. interaksi. Terus tadi Ya, kamu kan benar. konek-konek ke HRD tuh, gitu kan. Mm-mm. Kalau udah di ACC sama mereka, kan HRD tersebut jadi teman kamu nih, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Kamunya apa duluan nggak apa-apa. Selamat pagi Ya. Pak, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih sudah menerima permintaan koneksi saya. Semoga kita bisa terhubung secara profesional di platform ini ya. Semoga Anda sukses selalu. Nyapa aja nggak apa-apa, nggak kenal, nggak masalah. Karena ini sosial Ya. media gitu. Sosial media yang kebetulan di dalamnya ada job portal. Lalu apa yang bisa kamu lakukan, Cak? Mungkin sesekali kalau Mm-mm. ada postingan bagus, kamu bisa repost gitu kan. Tapi jangan Mm-mm. lupa akun LinkedIn-mu itu kamu pakai untuk apa? Mempromosikan diri sendiri. Sehingga walaupun kamu udah nge-like postingannya orang, ya kan, nge-comment postingannya Mm-mm. orang, kamu harus berani bikin postingan original, otentik gitu. Bikin Oke. postingannya seputar apa? Bikin postingan seputar branding kamu aja. Kamu tuh sekarang lagi ngincar posisi apa? A, B, C, D. Mm-mm. Nah, coba bayangkan aku bikin postingan apa yang Mm-mm. akhirnya kalau aku bikin postingan itu secara rutin, orang akan merasa aku tuh emang ahli di bidang itu, cocok di bidang itu gitu. Kalau hari Mm. ini kamu bikin tips membuat nasi goreng yang enak, besok tips membuat sate yang enak, besok tips bikin steak yang enak dan lain-lain kayak gitu isinya, akhirnya akun LinkedInmu isinya tips dan trik memasak masakan yang enak. Mungkin orang akan ngerasa kamu cocok jadi kreator masakan. Mungkin orang akan ngerasa kamu cocok untuk jadi cook gitu. Mungkin kamu ahli dari bidang kuliner gitu kan. Jadi food tester dan lain-lain gitu. Nah, makanya balik lagi kamu pengen ada kesan apa? Jangan sampai akun LinkedInmu itu sama sekali nggak ada aktivitas atau kegiatanmu Mm-mm. cuma repost terus. Sesekali repost postingan nggak apa-apa, tapi kalau kamu repost postingan orang berkali-kali, makin sering repost, makin kamu nilainya jelek. Kayak ini Eca kan pengalamannya sehebat ini, kok kegiatannya Mm-mm. cuma repost? Kenapa kok Ya. dia dengan pengalaman sebanyak itu nggak bisa punya karya, nggak bisa berbagi gitu? Karena kalau Oke, baik, Kak. repost, kadang orang kalau nge-repost postingan kan banyak yang memang postingannya bagus ya, yang like bisa ribuan, yang komen ribuan. Tapi yang makin terkenal orang itu, paham nggak, Cak? Paham? Nah, Paham. iya. Akhirnya apa? Kamu orang itu dapat promosi gratis dari kamu, Cak. Gitu. Ngelihatnya dibalik ya kan? Harusnya kamu Ya, ngerasanya, Kak. tuh, ini tuh saatnya aku emerge, saatnya aku terkenal. Jadi orang yang mau dapat ilmu dari aku dan orang tolong bantu aku terangkat nih gitu. At least jadi gampang di notice, muncul di banyak berandanya HR gitu misalkan kayak gitu kan. Mm. Atau bisa yang lihat nggak harus HR, mungkin ada user yang tertarik terus dia lagi butuh anggota tim, wah ini Eca kayaknya cocok nih gitu, akhirnya ditawarin Mm. tuh di DM kayak gitu, paham ya Cak ya gitu. Paham, Kak. Nah tadi Terima di kasih tipsnya. tadi di profil kamu kan tadi aku sempat bilang tuh Cak, di headline Mm. kamu tolong ini diubah Ganti. gitu ya, karena aku tadi bilang yang dicari di kolom pencarian nanti akan ngebaca sini dulu. Nah, sekarang Cak coba bikin permisalan. Kamu misalkan pengen kerja jadi apa, Cak? Bikin permisalan aja. Misalkan posisi Mm. apa? Saat ini sih Profesi. import Misalkan apa? purchasing manager sih, Kak, paling. Nah, coba ya aku tulis di sini ya, Cak ya. Mm. Purchasing manager. Anggap aja aku HR yang lagi nyari orang. Jadi Ya. search kayak gini, purchasing Mm-mm. manager. Terus habis itu aku pilih bagian atas kiri ini, aku pilih yang people, aku klik. Mm-mm. Jadi seolah-olah di sini tuh aku bilang sama LinkedIn ini adalah LinkedIn, tolong carikan aku orang dengan status purchasing manager ya, kayak gitu. Terus misalkan lokasinya aku pilih nih yang di Jakarta, misalkan gitu ya. Yang aku masukin Mm-mm. Jakarta Metropolitan Area, show result gitu. Nah, akhirnya akan muncul akun-akun ini gitu. Ya enggak? Gitu. Oh Nah, iya, Kak. pertanyaannya adalah kenapa kok akun-akun ini tuh yang muncul? Karena lihat, biasanya kalau di sini ada kata purchasing manager, biasanya ini loh, Cak.
Di headline-nya tuh ada kata purchasing Oh manajernya ini ya. loh, gitu. Oh, Karena ini sesuai adalah headline ya. em, bisa bil iya bisa enggak. Karena gini, yang pertama kali dibaca tuh adalah yang di headline, Hmm. gitu. Kalau yang di headline nggak ada yang cocok, dia bisa nyocokin bagian lain nih, lihat nih. Current purchasing Sekarang. manager. Artinya dari pengalaman kerja yang dia jabarkan di bawah itu, yang kamu ada juga, itu juga akan detect, Cak. Gitu. Oh. Nih di bagian past ada purchasing manager walaupun ada kata asistennya. Kebaca juga Mm-mm. kayak gitu. Jadi ini tuh termasuk bagian yang dibaca gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi ada 6 bagian sebenarnya yang dibaca sama LinkedIn tuh yang pernah aku bikin video. Jadi ini pentingnya Mm-mm. itu tuh itu gitu. Nggak usah purchasing manager. Orang berdoa aja semoga. Nah, tulis aja semoga gini. Itu ada muncul nih gitu ya. Semoga istiqomah, semoga ada Iya. jalan, semoga selalu dalam, semoga menjadi pribadi yang baik. Ini salah nggak bikin story status ini semoga lelahku jadi ibadah? Nggak ada yang salah, karena terserah masing-masing pemilik akun ini. Iya, baik, Kak. Tapi coba pakai logika. Kira-kira kalau aku lagi nyari orang buat ngisi purchasing manager atau posisi tertentu, kira-kira yang aku masukkan ke sini tuh istilahnya tuh istilah doa begini atau langsung to the point ke jabatan kayak tadi gitu. Langsung tadi. Iya, pasti ke jabatan karena walaupun ini Iya. bagus ya, kata-katanya bagus, tapi bisa dilihat beliau-beliau ini tuh backgroundnya apa, pengalamannya apa, pengennya apa tuh nggak bisa dilihat langsung tanpa diklik gitu loh, Cak. Paham Hmm. ya? Gitu. Jadi aku harus Ya, paham. ngunjungin lagi dan aku bukan HR, aku user ya. Aku biasanya ngelakukan ini. Mm-mm. Aku nggak tahu teman-teman user yang lain gimana gitu, ya kan? Gitu. Jadi eh, balik lagi gitu. Jadi susah kayak gitu. Langsung aja Ya, pendidikan S1 nih, aku nulis aja S1 nih gitu. Muncul nggak S1? Ya pasti muncul. Pokoknya yang di betul. headline-nya ada kata S1 nih. Di ini apa nih? Summary S1 kebaca. Ini ada S1. Nah, berarti summary itu penting. Paham nggak? Mm-mm. Nih, ini Ya, ada paham, Kak. headline. Nanti kamu iseng-iseng aja masukin suatu kata kunci di search gini, biar kamu tahu. Ini ternyata summary ada. Tadi ada past, ada Mm. present muncul. Ada. Mm. Nanti ada bagian lain juga, Cak. Pokoknya ada 6 bagian yang bakal kebaca gitu. Nah, cuman memang yang pertama kebaca adalah yang paling atas, yaitu di Mm-mm. bagian headline. Itulah kenapa headlinemu harus dilengkapi, Cak. Gitu. Oke, baik, Kak. Gitu Mm. ya, gitu. Terus nanti kamu Ya. tinggal bangun-bangun koneksi. Berarti kalau nyari HRD bisa nggak di sini? Bisa lah, tulis saja HR gitu. Ya kan? Gitu. Tulis saja Mm. HR. Nah, ini isinya HR semua nih, gitu. HR di So Jakarta. muncul. Iya, tinggal connect aja. Cuma kalau kamu nyari dengan cara ini, kamu nggak ngerti mana Mm. HRD yang akunnya masih aktif atau enggak, gitu. Mm-mm. Kalau mau cari HRD yang akunnya aktif gimana? Yang ada di home aja ini, Cak. Kamu connect aja ke mereka yang bikin-bikin postingan ini. Ya kan? Kan Mm-mm. yang keluar di beranda ini kan gara-gara ada orang bereaksi dengan dia. Misalnya ada Pak ini di sini headline-nya Pak Endrawan ini ada HRGA supervisor. Ya udah, Mm-mm. masih second, follow boleh. Kalau follow berarti kamu cuma dapat oh ini kan kamu butuhin finance accounting manager nih gitu misalkan. Kamu cuma dapat Mm-mm. info lokernya, tapi kamu nggak bisa ngobrol langsung sama dia. Mungkin ini bisa di Mm-mm. open new tab aja, open new tab terus connect gitu loh, Cak. Gitu. Oh. Ini salah satu cara Mm-mm. lewat nyari HR tuh lewat sini gitu kan. Kalau maunya follow ya follow aja nggak masalah gitu ya. Gitu. Itu yang Mm-mm. pertama caranya. Yang kedua adalah di menu jobs ini, Cak. Buka jobs di atas ini ya. Mm-mm. Setelah buka jobs, kamu pilih lokasi yang kamu incar dulu aja misalkan. Misalkan kamu nyari Jakarta nih. Mm-mm. Ini. Ini cara buat nyari loker iya, tapi kamu bisa kok buka jobs tanpa buat nyari loker, Cak. Buat apa? Nyari HRD. Jadi lokasinya Jakarta aja. Terus satu Mm-mm. persatu loker yang muncul ini, Cak, nggak usah kamu Mm-mm. lamar, tapi cari HRD dan perusahaannya. Jadi begitu udah ngebuka gini, ini contoh nih ya, Iya, scroll Kak. ke bawah, ada apa nih? Oh ini ada perusahaan nih, belum aku follow gitu. Barangkali nanti perusahaan ini posting loker biar keluar di berandaku gitu loh, Cak. Paham nggak? Oh, ya, Terus paham, Kak. ganti perusahaan lain. Ini apa? Indosat. Sama, Indosat juga sama. Kamu scroll ke bawah, udah di follow belum gitu. Tinggal di follow. Kenapa, Cak? Kok harus satu dan kamu harus ngeluangin satu-satu begini loh, Cak? Gitu. Kenapa sih kok harus ngeluangin satu-satu begini, Cak? Karena nanti, Cak, mungkin kamu akan menemukan perusahaan. Bentar ya, aku cari dulu perusahaannya ya.
Ya, Kak. Bentar. Nah, gini. Ini contoh nih misalkan dari tiket.com. Perusahaannya Mm-mm. katakan ini belum aku follow. Terus aku klik follow ya di sini ya. Tapi kalau Mm. aku scroll ternyata di sini mungkin nanti ada locker yang ada begininya loh. Ada hiring timnya. Oh, Nah, masih saya kan belum jadi temen. Buka di tab baru, Cak. Connect mm. gitu. Buka Oke. gitu. Nah, ini satu-satu, Cak, dibuka satu-satu. Jadi kamu Mm. nggak usah nyari loker misal sejam nih. Sejam aku cuma mau follow akun perusahaan dan connect ke HRD. Ya nggak apa-apa. Begini aja yang kamu lakukan. Mm. Loker satu-satu nggak usah ada yang kamu lamar satu-satu. Buka nih, ada lagi Pak Michael Lee Bang Yuan. Oke, buka tab baru udah. Ini perusahaannya apa? Oh, ini belum follow, follow. Apalagi jelas followernya banyak nih pasti gede nih, gitu kan, gitu-gitu. Tapi Mm. kalau yang konfidensial gini, saranku jauhin dulu aja. Ini nanti Oke, baik. penjelasan tersendiri gitu. Company confidential tuh nanti aku jelasin sendiri. Tapi yang nggak konfidensial kamu lakukan. Dah, tuh nih ada Ya. hiring tim lagi Taipei. Taipei sama ini luar Mm. berarti ini kemungkinan perusahaannya ada jaringannya tuh nggak cuma di Indonesia itu. Silahkan lakukan. Itu jelas tuh. Dia bikin postingan loker, akunnya pasti aktif. Ya nggak? Mm-mm. Gitu. Ya, Kamu Kak. connect aja. Kalau di ACC ya syukur kamu bisa ngobrol, bisa nanya loker atau bisa pendekatan. Kalau nggak di ACC tadi connect otomatis follow. Mungkin kamu bisa mengikuti akunnya di beliau Mm-mm. dan mungkin kalau misalkan dia bikin postingan di akun pribadinya akan muncul di beranda sini. Oke. Ini akunku kalau aku pamerin ya, Cak, ya aku scroll ke bawah, Mm-mm. isinya loker semua. Semuanya. Jadi makin Mm. siang ini isinya loker semua, Cak, di beranda aku, Cak. Mm. Udah sampai Berarti level kebanyakan HR ya, Kak? iya gitu. Udah sampai nanti-nanti itu udah isinya cuma loker-loker terus itu. Mm. Sampai nanti-nanti gitu. Karena ya aku koneksinya kebetulan udah banyak gitu. Kebetulan Mm. followingnya juga udah banyak. Followernya juga banyak. Kalau followerku berarti mereka yang menikmati kontenku kan gitu. Tapi Betul. aku juga udah banyak follow akun. Makanya ini kalau makin siang, Cak, ini beranda Mm-mm. gini cuma aku refresh isinya loker, 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 loker nonstop. Dengan mudahnya aku bisa ngeliat loker gitu. Kenapa kok bisa Oh. ya tadi kamu harus tekun aja ngisinya. Mm. Di sini koneksinya followernya 38. Tapi aku buka sini ya coba ya. Aku dikit aja, masih intip dikit. Tadi kan maksimal 30.000, Cak. Aku tiap minggu tuh ngapusin koneksi. 29.973. Tinggal 23 orang doang gitu. Dan ini aku Mm-mm. barusan nih sebelum aku sesi sharing sama kamu, aku ngapusin akun ini udah 30.000. Gunanya buat apa? Yang udah kayak nggak aktif aku hapusin biar orang-orang yang baru nyari kerja connect ke aku tuh bisa aku ACC buat aku ajak ke Oh, grup loker. Tapi aku udah ke limit kena 30.000, nggak tahu ya, mungkin nanti suatu saat kalau LinkedIn ini batasnya dibikin 40.000 bagus tuh. Cuma sekarang iya, LinkedIn biar maksimal lebih tiga banyak puluh ya. ribu ya karena dia pengennya cuma personalize gitu kan. Jadi biar Iya, temennya Kak. nggak banyak gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang bisa kamu lakukan, Cak. Gitu. Nah, sampai Oke, di baik. sini apa ada yang mau kamu tanyakan? Sejauh ini sih nggak ada sih, Kak, karena penjelasan dari Kak Aga udah sangat jelas gitu menurut aku sih. Betul, Paling oke ya. tinggal Hmm. nanti aku praktek aja gitu. Ya, oke. Nanti tinggal Ya, dipraktekin aja, Cak. Nah, kita akan ya, diskusikan gitu. Paling sementara ya, itu dulu ya, oke? ya.